Okay. Up here we go, come here. Up here. Biar. Seragam game mereka. Mana tadi? Pasti. Hari ini belum bangun loh, minggu juga. Ambil. Biasa ke sebelah sini ya. Menggoda itu orang gitu. Coba ikut dah. Matik aja di capeknya asam. Asem. Asam kerang-kerang. Oh. Pakai nggak ada yang naik ya? Makanya. Ketinggalan dana naik. Nganterin ke kolam dulu. Jalan tadi. Hah? Kok minta rambutan apa, Pak? Makanya minta sidit belum mateng. Ngapain, Reng? Naik it.
Iya, bener. Nih. Yang roti. Iya, gimana tuh? Pojok. Buka nih. Ada nasi apa sama Ke dalamnya ada bijinya ya. Jangan kita pilih yang lain. Nggak bisa. Apa? Tumbuh dia kan. Kapiang. Tumbuh itu, mangi. 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 Iya, mangi. Dia mah tetap baru. Dia mah dari itunya kan ada bunganya. Oh, ada bunga. Kalau dia jatuh, tumbuh. Enggak kudu di bibit-bibit. Luk, kipas luk, mana luk? Nomor 3 luk.
Oke, siap-siap. Hari ini hari Minggu. Nah, siapa selesai dari sini nanti kalau sempat makan juga makan dulu. Kalau tidak sempat juga udah langsung sekolah Minggu. Cuma hari ini katanya agendanya main game aja ya. Nah, anak sekolah Minggu main game. Ya tahu mungkin jarang dengar cerita juga. Sering dengar cerita? Enggak. Nah, dari sinilah dapat dengar ceritanya. Ada kisah zaman Sang Buddha, di mana Biku Sariputta, Biku Sariputta yang terkenal dengan kebijaksanaannya, sebagai Dhamma Senapati yang mampu untuk memutar roda Dhamma menggantikan Sang Buddha. Jadi di sini Biku Sariputta sebagai seorang yang begitu populer lah di zaman itu, hanya sekedar menanyakan kabar saja itu sudah membuat orang yang mendengarnya begitu bersukacita. Jadi ada cerita seperti ini. Di kerajaan Kolia terdapat salah seorang upasika yang bernama Supawasa. Nah, Supawasa ini adalah putri dari kerajaan Kolia. Supawasa telah mencapai mata Dhamma, memiliki keyakinan terhadap Buddha Sasana. Namun kini dalam keadaan kondisi mengandung selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Kalian mungkin belum pernah dengar ada orang mengandung 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Lalu Supawasa ini merasa sudah tidak sanggup lagi menahannya. Mungkin kali ini sudah pasti ketemu kematian. Tapi beliau mengingat terhadap Sang Buddha dan para sangga siswa mulia beliau, berpikir Sang Buddha sungguh benar-benar mencapai penerangan sempurna. Dhamma ajaran Sang Buddha sungguh benar-benar membawa ke jalan kebenaran. Nibbana yang dilihat oleh Sang Buddha dan para Arya sungguh benar-benar merupakan kebahagiaan yang tertinggi. Lalu bilang kepada suaminya, tolong sampaikan kepada Sang Buddha kalau mungkin saya tidak akan sanggup lagi untuk menahan rasa sakit yang begitu berat ini. Jadi tolong sampaikan berita ini agar Sang Buddha mengetahuinya. Suaminya pun mendengar demikian lalu menemui Sang Buddha. Lalu disampaikan kepada Sang Buddha apa yang ingin disampaikan oleh istrinya tersebut. Begitu Sang Buddha mendengarnya, lalu Sang Buddha mengatakan, semoga Supawasa sembuh atau bebas dari seluruh penyakitnya, dan semoga janin yang di dalam kandungannya juga bebas dari segala penyakit. Hanya dengan mengatakan demikian saja, seketika Supawasa pun sembuh dari sakitnya dan melahirkan seorang anak. Anaknya pun bebas dari penyakit. Nah, inilah salah satu keistimewaan dari Sang Buddha. Jadi kita tidak perlu pertanyakan mengapa Sang Buddha hanya berkata demikian dapat terjadi demikian. Ini tidak perlu dipertanyakan karena ada hak istimewa atau keagungan tersendiri yang mana tidak semua orang bisa demikian. Ya, saya sendiri pun kemarin diminta ada yang sudah sekarat, kalau misalnya mau sembuh, kalau misalnya sudah mau lewat ya lewat saja. Mungkin sampai sekarang masih sekarat juga. Saya juga tidak tahu gitu. Beda ya. Kalau Sang Buddha berbeda. Nah, kemudian akhirnya begitu sudah sembuh, lalu setelah sembuh Supawasa ini, ya, setelah melahirkan anak 7 tahun, 7 bulan, 7 hari juga, begitu lahir juga sudah langsung ia jadi anak usia 7 tahun, sudah bisa jalan karena 7 tahun dalam kandungan. Nah, anak inilah yang kita kenal dengan nama Siwali. Nah, kemudian begitu dengan sukacitanya setelah melahirkan anak yang demikian, yang tidak ada penyakit, ibunya juga tidak ada penyakit, lalu berusaha untuk mengundang Sang Buddha dan para biku sangka.
menyampaikan ingin mengundang Pak Buddha dan para siswa beliau yang utama selama 7 hari untuk makan di istana Sukhawasa ini. Lalu kebetulan pada hari esoknya Sang Buddha telah diundang oleh salah seorang hartawan yang merupakan murid dari Yang Arya Bante Mahamoggallana. Lalu Sang Buddha menemui Bhikkhu Mahamoggallana untuk menanyakan, kira-kira apabila diundur undangan hartawan tersebut, setidaknya 7 hari setelah ini baru kita akan pergi ke sana, kira-kira hartawan tersebut keberatan atau tidak. Lalu Bante Mahamoggallana pun pergi ke sana menemui hartawan itu, menanyakan apakah akan keberatan atau tidak. Lalu hartawan tersebut memberikan 3 persyaratan. Apabila Bante dapat memberikan jaminan terhadap 3 syarat yang saya akan utarakan, maka saya bersedia, tidak akan keberatan. Apa syaratnya? 1. Apakah Bante berani menjamin bahwa selama 7 hari ini tidak ada bahaya apapun terhadap seluruh harta benda yang saya miliki? 2. Selama 7 hari ini, apakah Bante berani menjamin bahwa nyawa saya tidak akan ada bahaya apapun? Yang ketiga, apakah Bante berani menjamin bahwa selama 7 hari ini keyakinan saya tetap sama? Jika Bante dapat menjaminnya, maka saya tidak akan keberatan untuk mengundang Buddha dan para bhikkhu sangha untuk makan di tempat saya. Nah, akhirnya Bhikkhu Mahamoggallana pejamkan mata sebentar, merenung sebentar, lalu memberikan jawaban. Mengenai yang pertama, soal harta benda selama 7 hari ini, saya jamin tidak akan ada bahaya apapun. Lalu yang kedua, mengenai nyawa, juga selama 7 hari ini, saya berani jamin bahwa tidak akan ada apa-apa yang terjadi pada diri Anda. Untuk yang ketiga, mengenai keyakinan, ini berhubungan dengan batin dan pikiran. Saya tidak dapat menjaminnya, maka Anda sendirilah yang harus menjaminnya dalam hal ini. Akhirnya hartawan tersebut bersedia untuk menjaminnya dirinya sendiri tersebut, menjamin keyakinannya sendiri, karena memang sudah melihat saja dhamma, jadi bersedia. Jika demikian, saya tidak keberatan. Ya, kalau begitu, setelahnya Sang Buddha pun menerima undangan makan di tempatnya Sukhawasa. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dari cerita ini, pertama, mengapa Sang Buddha memilih untuk tidak menerima undangan yang jelas-jelas hartawan tersebut sudah undang lebih awal? Nah, dalam hal ini mungkin banyak orang juga bisa mencela mengapa Sang Buddha demikian, berlaku demikian. Namun di sini kita juga perlu melihat mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama mulai dari yatatha carya. Yatatha carya itu adalah mengusahakan manfaat demi sanak saudara. Ya, bisa dibilang sebagai Sukhawasa, sebagai putri dari Koliya, juga merupakan kerabat dari Sang Buddha, karena Sang Buddha juga ibunya berasal dari Koliya. Nah, suku Koliya, nah, di kerajaan sana lah, kerajaan ibunya Mahamaya. Nah, itu Koliya, termasuk Koliya. Nah, kemudian yang kedua juga mungkin karena Sukhawasa ini baru saja sembuh dari penyakitnya yang mana dapat merenggut nyawanya, jadi ingin memberikan hiburan kepada Sukhawasa. Nah, kemudian setelah itu akhirnya Sang Buddha pun menerima, pergi ke sana. Begitu sampai di sana, Sukhawasa pun melayani Sang Buddha dengan para bhikkhu sangha dengan tangannya sendiri, dan memberikan persembahan juga yang sangat baik. Makanya Sukhawasa ini dipuji dan dijunjung oleh Sang Buddha di antara upasika-upasika lainnya yang paling unggul dalam hal memberikan persembahan yang terbaik. Nah, lalu setelah demikian ada anaknya juga di sana. Bhikkhu Sariputta melihat si wali lalu bertanya, "Nak, apa kabarmu? Apakah baik-baik saja?" Nah, mendengar demikian saja, Sukhawasa langsung seketika hatinya begitu riang, karena jarang-jarang seorang bijaksanawan itu menanyakan kabar kepada seorang biasa. Nah, dari sini setelah mendengar demikian, begitu
gembiranya piti yang dirasakan oleh Supawasa, Sang Buddha pun mengetahui itu dan langsung menanyakan, Supawasa, apabila kamu melahirkan anak yang seperti ini, apakah rela untuk mengandung lagi dan melahirkan anak untuk berikutnya? Lalu Supawasa mengatakan, 7 kali lagi pun saya bersedia. Nah, jika anak yang dilahirkan sebaik ini. Nah, setelah mendengar jawaban demikian, Sang Buddha lalu nyeletuk, ya, mengatakan, seseorang sesungguhnya tidaklah seharusnya merasa tertarik terhadap apa yang tidak sepatutnya dirasa tertarik. Tidak sepatutnya senang hati dengan apa yang tidak sepatutnya dibuat senang hati. Nah, seperti inilah kebahagiaan di dunia ini, yang mana sudah begitu banyak sekali menarik, menjerat semua makhluk untuk terus-menerus terjebak di dalamnya. Kebahagiaan, yang dikatakan kebahagiaan itu sebenarnya layaknya musuh yang berkedok sebagai kawan. Lengah sedikit saja juga dapat memberikan penderitaan. Jadi sesungguhnya di dunia ini kebahagiaan apapun selalu saja itu terkandung duka di dalamnya. Sama seperti umpan pancing, yang mana ada umpannya juga di baliknya ada kailnya. Kebahagiaan yang dirasakan sedikit juga akan berakhir dengan penderitaan yang lebih daripada itu. Tapi makhluk hidup di dunia tidak menyadari itu dan terus-menerus mengejar itu. Bahkan ada banyak yang sampai mempertaruhkan nyawa, sampai hilang nyawa hanya demi kebahagiaan yang kecil tersebut. Mendapatkan kedudukan, mendapatkan perolehan, mendapatkan pujian, serta mendapatkan kesenangan-kesenangan. Nah, dilihat dari sini kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya memang di dunia ini merupakan penderitaan sebagai dasarnya. Sesungguhnya kebahagiaan yang kita rasakan sesaat itu adalah bentuk daripada penderitaan yang dapat teratasi sesaat. Penderitaan yang berkurang itulah yang kita sebut dengan kebahagiaan sesaat. Hingga dapat penderitaan itu habis seluruhnya, juga itulah kebahagiaan yang tertinggi. Sama seperti rasa panas, yang mana kalau panas itu turun sampai melewati batasnya, sampai habis betul-betul, juga merupakan dingin yang benar-benar dingin. Nah, jadi penderitaan di dunia ini juga tidak ubahnya demikian. Nah, untuk itu kita harus awas terhadap jeratan daripada kilesa ini, jeratan daripada tipu daya kesenangan-kesenangan dunia, agar paham. Semakin banyak kita terjerat, semakin banyak lahir, juga semakin banyak penderitaan. Tapi begitu tahu akan hal ini, berusaha untuk membawa diri, sama seperti seorang yang memiliki cahaya di tangannya. Kalau cahayanya itu sedikit, juga dapat menerangi sedikit jalan. Kalau cahayanya banyak, juga dapat menerangi jalan lebih banyak. Akhirnya dapat bebas dari bahaya, bebas dari jalan yang rusak dan lain sebagainya. Nah, jadi pentingnya ini kita kembangkan cahaya kebijaksanaan itu, untuk menuntun menuju akhir daripada penderitaan. Demikianlah kalau misalnya hidup di dunia. Nah, inilah cara hidup yang mana sesungguhnya merupakan ilmu tertinggi. Karena kalau misalnya kita mempelajari hal-hal yang tidak berarti, pada ujung-ujungnya juga akan ada penyesalan. Begitu tahu bahwa sesungguhnya apa yang paling berarti untuk dipelajari, juga terkadang sudah terlanjur terlambat. Dan ketika usia sudah tua, juga kadang menyesali dengan mungkin mengatakan bahwa seandainya bisa lebih tahu dari dini, lebih cepat dari ini, mungkin dapat melakukan banyak hal yang lebih dari ini. Tapi umumnya orang-orang tidak mengetahui itu, dan akhirnya semuanya terlambat. Melakukan apapun sudah tidak bisa, usia sudah tua, kaki juga sudah sakit, pinggang juga sudah sakit, dan lain sebagainya. Makanya sebelum sampai saat itu tiba, selagi masih muda, selagi masih anak-anak, tubuh jasmani juga masih dapat ditarik ke sana ke sini. Nah, usahakanlah untuk cari manfaat sebanyak mungkin yang benar-benar merupakan tujuan dari hidup untuk mencapai tujuan tertinggi di dalam Buddha Sasana ini.
Selanjutnya anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang batitang tumhang kipam mewa samijatu sabe purentu sangkapa Jando panaraso yatha manijo tiraso yatha tiyo wiwajantu sabaro winasatu mate bau tawantarayo suki digayuko bawa abiwadanasi nicang buddha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang ratanataya nubawena ratanataya tejasa dukha roga baya wera soka santu cupadawa aneka antaraya piwina santu asesato jaya sidri tanang labang soti bagayang sukhang balang siri ayu jawano ca bogang wudi jaya sawa satawasa ca ayu ca jiwa sidri bhawantu te bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddha nubawena sadasoti bhavantu te bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sadasoti bhavantu te bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangha nubawena sadasoti bhavantu te.